Nah, jadi saudaraku, ketika kita sekarang ini memahami dogma-dogma gereja, kita harus memahaminya dengan satu kerangka niatan yang baik, bahwa kita bukan sedang membela dogma, bukan sedang membela gereja, tetapi kita sedang membela Injil Kristus seperti dalam Filipi 1 ayat 17. Apa yang dimaksud dengan membela Injil? Kita berapologia. Yang kita apologia itu Injil Kristus, Evangelion. Seperti Petrus juga berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Yang kita itu siap atau tidak baik, baik atau tidak baik, waktunya kita harus siap untuk memberitakan, untuk menjawab kepada mereka. Kata menjawab itu dari kata apologia. Tapi masalahnya hari-hari ini gereja-gereja sibuk mempertahankan dogmanya, yang padahal dogmanya sendiri sudah sangat jauh melenceng dari Alkitab. Nah, jadi saudara sekali lagi, apa yang saudara beritakan? Dogma kah? Atau gerejamu kah? Denominasimu? Atau Anda memberitakan Injil Kristus? Ya, saudara harus bedakan. Chan Kim San, tolong matikan moodnya, saya lagi bicara. Ya, supaya jangan rame. Oke. Nah, kembali. Jadi nanti di minggu-minggu ini, besok kita bicara tentang Trinitas, terus kemudian kita lagi bicara tentang saksi Yehova, Mormon, Advent, juga Mesianik dan gerakan Mesianik ya, juga Yahwisme. Kita akan bicara semua dogma-dogma. Apakah saya yang paling benar? Bukan. Tapi kita mau kembalikan ke Alkitab, kita mau belajar sama-sama, dan kita mau ambil yang positif, ya, mau ambil yang positif dari orang-orang reform, ya, dari paham-paham Trinitas, dari paham oneness, ya, dari pahamnya orang Advent, dari pahamnya orang Mesianik, dari pahamnya orang bahkan saksi Yehova. Nah, saudara kalau lihat saksi Yehova ya, mereka konsisten dengan kekudusan, hidup dalam kasih, berbagi satu sama lain. Itu bukan saksi Yehova di Indonesia. Saya nggak kenal banyak orang saksi Yehova di Indonesia, tapi itu yang saya lihat di Eropa ya. Mereka hidup baik. Mereka tidak mengakui seks sebelum menikah. Mereka tidak mau. Ya, sehingga mereka dianggap agak aneh buat orang-orang sini. Ya, tetapi mereka nolak, mereka nggak mau, mereka hidup, memutuskan untuk itu. Dan komunitas mereka sangat baik ya. Mereka tolong menolong satu sama lain. Terus juga mereka eh, menolak eh, perilaku homoseksual. Sehingga mereka juga mendapat pertentangan dari masyarakat yang sudah plural. Tapi mereka nggak paham. Nah, rupanya orang saksi Yehova ini karena mereka orang Eropa, mereka berani declare. Cuma menurut saya kita itu nggak boleh menyinggung orang-orang mempunyai perilaku homoseksual karena itu adalah pilihan hidup mereka. Ya apapun pilihan hidup mereka, gaya hidup mereka, agama mereka, itu bukan urusan kita buat menghakimi mereka. Namun yang terjadi memang kalau orang-orang yang memilih hidup untuk berbeda, kecenderungannya akhirnya menghakimi. Nah, itu yang belum dewasa. Jadi saya nggak berkata itu salah atau benar menghakimi mereka, tapi perlu ada kedewasaan supaya jangan menghakimi orang yang punya perilaku homoseksual atau melakukan seks sebelum menikah. Kita itu menolak dosanya, bukan orangnya loh. Dan seringkali itu gereja-gereja salah paham. Langsung mengucilkan orang yang homoseksual, mengucilkan orang yang kawin cerai, ya. Sedangkan paham kawin cerai yang Anda pahami sendiri salah, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati dengan yang hal-hal yang seperti itu. Nah,
Kemudian kita juga lihat dulu saksi Yehova itu didiskriminasi di Indonesia bahkan oleh orang Kristen sendiri. Sekali lagi saya bukan seorang saksi Yehova. Saksi Yehova pun saya apa namanya? Saya kritik ya, beberapa paham dari mereka tidak percaya ada eh, langit bumi yang baru, dan mereka juga tidak percaya ada penghukuman kekal, ada kematian kekal. Nah, itu hampir mirip-mirip dengan orang Saduki kalau di zaman Yesus. Karena mereka berpijak pada perjanjian lama yang tidak sampai ke tentang neraka. Konteks dalam perjanjian lama itu, Yesaya sempat menyinggung tentang langit dan bumi yang baru dalam Yesaya 6:6, tetapi kemudian dia berhenti hanya satu ayat kalau nggak salah. Lalu dia cerita tentang kerajaan 1000 tahun, dan itu yang dikejar oleh orang-orang Yahudi, oleh Yudaisme, yaitu kerajaan 1000 tahun ini. Nah, di dalam paham beberapa Yudaisme, mereka meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun inilah yang disebut dengan mesianik, ya, dengan parausia, kedatangan Mesias, bukan sebuah sosok tapi sebuah kondisi itu ya. Nah, kerajaan 1000 tahun ini disebutkan orang itu umurnya kan panjang. Kalau umurnya di bawah 100 itu berarti orang itu di bawah kutuk. Nah, coba lihat, masih ada kematian di situ. Semua yang ada di dalam Alkitab, saya tidak melakukan simbolisasi. Juga apa namanya? Tentang parausia, tentang eskatologi, saya tidak melakukan simbolisasi, kecuali Alkitab berkata ini adalah simbol dari, begitu ya. Nah, kelemahan dari para bapak gereja atau para teolog-teolog menafsirkan dan membuat dogma adalah karena mereka melakukan simbolisasi, melakukan metafora di dalam perjanjian baru. Ketika perjanjian lama mereka buat seakan-akan itu real, tetapi di dalam perjanjian baru mereka metaforakan. Bahkan beberapa hamba Tuhan berkata, semua pengajaran Yesus adalah sebuah metafora. Padahal enggak. Memang Yesus mengajar dengan perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya, Yesus mengajarkan secara terang, secara detail, dengan cara yang lain. Ya, jadi saudara harus tahu itu. Saudara, Yesus tidak pernah mengajar muridnya dengan dengan perumpamaan yang tidak dijelaskan. Karena pasti akan dijelaskan oleh Yesus. Tapi kepada orang banyak selalu dijelaskan dengan perumpamaan. Nah, itu kebalik-balik para teolog-teolog penafsir itu. Orang-orang yang mencaci maki sesamanya itu Yesus bilang apa? Jangan katakan saudaramu kafir, nggak boleh. Mereka itu saudara kita. Kalau mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka saudara kita, termasuk saksi Yehova. Ya. Mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi banyak dari kita malah mencaci maki. Nah, itu juga nggak boleh. Kita tetap bersaudara dengan saksi Yehova. Kalau saudara enggak, itu terserah saudara. Tapi buat saya, saksi Yehova itu juga saudara saya. Orang Advent juga saudara saya. Orang Mesianik, orang Yahwisme, pengikutnya siapa itu? Pengikutnya Sang Debater, Serudi Yohanes, juga saudara saya, juga semua. Makanya saya mengatakan hal yang keras, tapi saya tidak mau mencaci maki, ya, ngata-ngatain atau mengutuki, ya, nggak boleh, karena itu saudara kita. Beda kalau kita lagi kepada mualaf yang mereka balik kepada kita dan mengajarkan pengajaran yang lain. Nah, itu harus kita hardik
Saudara harus tahu bedanya ya. Itu harus kita hardik. Saudara harus hardik orang-orang mualaf yang datang kepada saudara dan mengajarkan ajaran yang lain yang bukan ajaran di dalam Injil kita. Ya, masuk Irena Handono, Moko Kinta, Hani Christian, Mualaf Center Group, Mafia Cina Islam itu harus saudara hardik. Ya, tapi kalau mereka cuman datang saja ke rumah, say hello, cuman datang, itu dan saudara pun jangan terima mereka di rumahmu, karena mereka sudah pasti akan menyesatkan saudara. Nah, jadi jangan memberikan salam kepada mereka. 2 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 itu jelas sekali. Kalau mereka murtad dan kembali kepada saudara membawa ajaran-ajaran yang lain, saudara nggak boleh terima. Hati-hati, jangan terima, jangan terima mereka di rumahmu, karena mereka akan menyesatkan kamu dan anak-anakmu. Itu sudah banyak ya. Nah, kedua, mereka adalah orang-orang munafik yang mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka mengingkarinya nih. Mereka ambil comot-comot cuma buat menjatuhkan imanmu, tapi mereka sendiri mengingkari ayat-ayat yang lainnya. Itu yang namanya orang munafik. Ya, Halo. sebabnya saya sendiri juga tidak suka mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan Yesus Kristus. Itu sama saja saya lagi bikin disertasi S3 saya dengan referensi majalah Kunjung dan Bobo. Itu jelas fiktif, itu jelas fiksi dan fiksi picisan. Tetapi saya malah gunakan buat disertasi S3 saya. Ya tentu saja profesor saya akan tertawa terbahak-bahak. Ya, bukan tertawa terbahak-bahaknya bukan karena lucu, karena jengkel, ya. Karena jengkel, ini kamu ini katanya S3 tapi masih mengutip-ngutip ayat-ayat, masih mengutip-ngutip dengan referensi-referensi Kunjung sama Bobo, ya. Kristus yang menjadi manusia. Artinya apa? Dulunya bukan manusia. Ia seperti yang Paulus berkata, ia adalah dalam kesetaraannya dengan Elohim, dalam kesetaraannya dengan Theos. Maka Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan seorang manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Dalam kesetaraannya, sebab dia sendiri adalah Elohim. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan saudara harus paham, pengakuan yang paling penting di dalam Alkitab adalah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Karena ada banyak sekali Elohim di muka bumi ini. Musa pun Elohim, Samuel pun disebut Elohim, para rasul disebut Elohim, para malaikat pun disebut Elohim. Semua makhluk ilahi itu disebut Elohim. Ya, jadi saudara mau yang mana? Jadi saudara jangan ribet dengan Yesus itu Allah, tapi saudara harus fokus bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Nah, dari dasar ini, maka dogmatika di Indonesia ini jadi aneh. Ya, dimulai dari eh, Gereja Nikaya 325, itu mereka sudah berkompromi dengan pagan, kemudian mereka mengalami transformasi, bukan transformasi, tetapi mengalami penyesuaian dari Katolik yang di Nikaya, ya, yang di timur. Makanya orang-orang Ortodoks mengaku mereka adalah gereja yang paling pertama, yang paling biblikal. Enggak, itu mereka yang justru jauh sekali. Para rasul dan Yesus tidak pernah menggunakan simbol-simbol yang digunakan oleh gereja Ortodoks ini, oleh gereja Syria ini. Bahkan mereka cara ibadahnya pun berbeda dengan para rasul dengan Yesus. Ya. Dan kemudian mengalami adjustment di Katolik Roma. Kemudian mengalami adjustment lagi di masa-masa berikutnya sampai Martin Luther membongkar dan melakukan gerakan pro-Tekstan, ya, melakukan gerakan kembali kepada yang tertulis di Alkitab. Ya, ketika Paulus
berusaha mengembalikan semua orang ke dalam ajaran Taurat. Ya, ke dalam ajaran Taurat, orang yang percaya, ya bukan belum melakukan, tapi percaya dulu. Dengan iman orang diselamatkan, ya karena iman itu orang diselamatkan, ya. Nah itu Roma 1 ayat 17 ya. Dengan iman orang benar hidup oleh iman. Jadi Abraham itu dibenarkan belum karena melakukan Taurat, tapi karena percaya. Nah kemudian Agustinus Hippo abad kelima dia mengembalikan Roma 1 ayat 17 ini. Nah kemudian si Martin Luther kembali mendeklarasikan Roma 1 ayat 17 ini. Sayangnya Martin Luther nggak tuntas. Nah, karena dia harus kompromi akhirnya. Dan itulah sebabnya akhirnya bentar, ini Chan Kim San ini berisik, dimatikan dulu Chan Kim San. Ya, jadi harus hati-hati ya, harus hati-hati dengan ketika kita kompromi. Sayang sekali Martin Luther nggak selesai. Dia sudah mencetuskan hal yang bagus ya, sola scriptura, sola gratia, sola fide, terus soli deo gloria. Itu sudah benar. Ya, sola Christus dan soli deo gloria. Itu sudah benar. Tapi sayang akhirnya Martin Luther terjebak karena dia pun harus diam karena ada kekuasaan yang melindunginya dari kejaran orang Katolik Roma yang mau membunuhnya. Maka dia harus kompromi dengan gereja tempat dia bernaung. Namun pengajaran-pengajaran itu sudah mendekati biblical. Hanya simbol-simbol itu belum sempat dibereskan dan banyak hal yang belum selesai di zaman Martin Luther. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, sebentar, kita baca sama-sama saja. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sebentar ya, saya ayatnya lupa itu. Kita baca sama-sama saja. Nah itu saudara harus mengerti bahwa ada masa-masa nanti pemulihan di akhir zaman, di masa-masa kita, ya, bahwa kita akan dikembalikan semuanya, ya betul, Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi sampai pemulihan segala sesuatu, nanti baru Kristus akan datang. Gitu. Oke, saya matikan dulu sih. Ya, nah intinya adalah saya tidak bilang bahwa nanti yang saya katakan paling benar, tetapi itu akan membawa saudara untuk kembali membaca Alkitabmu dan saudara berdoa minta Tuhan yang memberikan pencerahan. Nah itu yang paling penting adalah back to the Bible tanpa menambahkan asumsi di dalamnya, tanpa berusaha mengarang-ngarang sesuatu dan merasa lebih pintar dari Tuhan, ya, atau merasa lebih pintar daripada penulis Alkitab sendiri. Nah itu yang saudara harus renungkan, bahwa ketika membaca Alkitab jangan menambahkan asumsi-asumsimu. Justru karena ketika Anda menambahkan asumsimu dan merasa lebih pintar dari penulis Alkitab, saat itu saudara sedang tersesat. Nah, itu yang saudara harus pahami. Oke, tapi waktu perempuan itu bilang, kami menunggu Mesias, Yesus bilang, akulah dia yang sedang bicara dengan kamu. Tapi waktu perempuan ini bilang, kamu adalah nabi, Yesus diam aja, nggak mengkonfirmasi. Waktu murid-muridnya waktu Yesus tanya di Matius 13, menurut orang lain, orang-orang ini, siapakah aku ini? Nabi ini, nabi itu, nabi. Tapi Yesus bilang,
Yesus diam aja. Dia bilang sama muridnya dalam Matius 16 ayat 16. Menurut kamu siapa aku ini? Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus langsung konfirm, iya itu perkataan dari Bapa sendiri. Tapi waktu dibilang nabi, sekalipun Yesus nggak pernah bilang. Orang banyak mengira Yesus nabi, tetapi Yesus tidak pernah mengkonfirmasi bahwa ia nabi. Tapi waktu orang itu berkata, engkau Mesias, anak Allah, Yesus berkata, iya akulah dia. Harus bedain, makanya kita mau belajar dogmatika. Karena saksi Yehova terjebak di perkataannya perempuan itu. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Ya, saya waktu jadi apologet ini saya benar-benar belajar sejarah. Saya nggak mau ditipu katanya pendeta, katanya teolog ini, teolog itu. Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Makanya dari awal tadi saya bilang, kalau ada pendeta yang menyesat-nyesatkan orang lain, jangan-jangan dia sendiri yang sesat. Yang kedua, kalau ada pendeta yang nggak mau dikritik, nggak bisa dikritik, kamu tinggalkan pendeta itu. Karena seorang hamba Tuhan itu harus siap dikritik, harus siap dibongkar. Kita semua itu harus siap dibongkar setiap hari. Karena kita punya kemampuan kita memahami Tuhan yang maha besar, Yehova Elohim yang maha besar, itu terbatas. Itulah sebabnya Yehova Elohim itu datang dalam rupa Yesus. Yesus adalah wujud dari dari El yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Maka wujud dalam Yesus. Lalu wujudnya Allah Islam apa? Zat. Nah pertanyaannya, kentut saya juga zat. Mau ngomong zat yang macam mana? Yang nggak bisa dilihat, kentut saya juga nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan, ya kan? Nah itulah zat. Nah jadi saudara mau yang seperti apa? Nah makanya kita harus jeli, jangan imani saja. Jadi kamu harus jeli dengan hal seperti itu. Nah di Alkitab, saudara, kita juga sendiri orang Kristen harus hati-hati ketika membaca Alkitab, jangan menaruhkan asumsi kita, pemikiran kita, penafsiran kita. Sebab nanti kita akan tersesat. Muhammad itu baca Alkitab, kemudian menaruh pikirannya sendiri di sana, jadi sesat. Ya, orang-orang yang menaruh pikirannya sendiri dalam Alkitab, terus dia kemudian menjadi sesat. Terus akhirnya dia bilang, oh ini salah nih ayatnya nih. Ya kayak orang beberapa pengajar-pengajar Alkitab itu kemudian akhirnya dia mengubah sendiri pengajarannya dia, Alkitabnya, tafsirnya dirubah sendiri. Saksi Yehova nggak sesat, dia keliru menerjemahkan. Dalam kondisi tertentu dia akan sesat. Tetapi apakah dia sudah sesat? Dia masih percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi dia punya penafsiran lain, yaitu berdasarkan asal-usulnya dari Ellen White, orang Advent. Makanya dia kemudian punya tambahan kitab lagi dan tambahan pengajaran lain. Dan kemudian dia merubah terjemahan Alkitab itu disesuaikan dengan dogmanya dia. Nah, disitulah awal dia mulai. Beberapa orang yang radikal menjadi sesat. Tetapi orang-orang yang awam, yang bukan yang awam, tapi orang yang paham benar, mereka bisa menerima kita. Kalau kamu lihat orang saksi Yehova kan agak eksklusif kalau yang di Indonesia. Kalau yang di Eropa enggak, kita makan sama-sama, kita minum kopi sama-sama, berjam-jam, kita bercanda, kita saling babat masalah teologi itu, keras kita diskusi dengan mereka. Tetapi kita berpelukan, kita juga bercanda juga, kita juga makan malam bersama. Sambil makan kita sambil debat Alkitab itu. Tapi kita makan dengan lahap. Saya tanya, terus saya pernah masakin juga masakan Indonesia tuh, suka kamu? Enak sekali ini, hebat ini, istrimu hebat masak, dia bilang. Nah, jadi kita juga akrab, harus tahu mana kita berdebat hebat, tetapi kita bisa mengasihi satu sama lain. Apapun sukumu, apapun agamamu, kalau kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu adalah saudara saya. Gitu. Makanya harus hati-hati. Nah,
Nanti di dogmatika ini, di seminggu ini kita akan belajar, kita membongkar semua yang membuat orang-orang Islam kayak Chan Kim San ini kemudian menggugat. Yang digugat itu bukan Alkitabnya sebenarnya, tapi yang digugat itu karena banyak tradisi-tradisi yang dilakukan gereja itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, itu membuat orang-orang kayak Chan Kim San ini murtad yang lemah imannya. Tadi tanya saya Yehova, oh itu Yesus punya tak bukan nabi, ayatnya mana? Kan pertanyaan kan ayatnya mana? Oh itu yang dalam Yohanes 4 perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu ngomong Yesus nabi, tapi Yesus tidak mengkonfirmasi. Tapi waktu perempuan Samaria ini bilang, engkau adalah kami menantikan Mesias. Yesus malah bilang, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Begitu Chan Kim San. Jadi kamu harus hati-hati. Orang-orang seperti kamu murtad karena justru gereja banyak melakukan tradisi, ajaran-ajaran, dogma-dogma yang tidak ada di Alkitab. Itu Chan Kim San. Semoga kamu paham. Oke, mungkin kita lanjut, kita cek di YouTube ya. Kita cek di YouTube. Ini udah banyak lagi nih. Luar biasa nih. Lagi shopping di mall. Waduh, nggak nyambung nih. Ya, tafsir pribadi juga berbahaya tanpa belajar dari ajaran Bapak Gereja. Salah ya, enggak ada berbahaya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku ini? Menurut ahli Taurat, menurut orang Farisi, Saduki, siapa aku ini? Tapi Yesus juga berkata, menurut kamu, siapa aku ini? Jadi kalau saudara mendengar pengajaran-pengajaran dari gereja, menurut gereja, siapakah Yesus ini? Tapi saudara baca Alkitab sendiri, menurut kamu siapa Yesus ini? Gitu ya. Lihat ya, dalam Alkitab, malaikat itu yang datang kepada para nabi, nggak pernah mencekik para nabi. Nggak pernah sampai para nabi itu terkencing-kencing. Mereka takut dengan kehadirannya, tapi para malaikat terus bilang begini, jangan takut. Oh iya, ya, orang kalau mencium patung, ya, itu menunjukkan dia membutuhkan suatu media untuk percaya. Artinya dia tidak bisa punya iman. Saya nggak pernah bilang mereka sesat, tapi mereka tidak punya iman untuk mengimani sesuatu yang tidak kelihatan, yang mereka tidak lihat. Padahal iman adalah bukti, iman adalah uh, dasar dari segala sesuatu, dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Kalau kita membutuhkan suatu media, Anda masih membutuhkan media, bukan cuma Paus Benediktus. Orang karismatik pun banyak yang mereka pergi ke Yerusalem, terus dikasih batu dari bawahnya di Holy Ground itu kan ada kasih batu dijual-jual itu kan. Terus saudara pakai itu buat berdoa atau pakai itu pada cincin, di kalung. Terus saudara merasa saudara sudah dekat dengan hadirat Yehova Elohim. Nah itu juga berhala. Itu butuh media. Nah, itu sama. Atau orang-orang karismatik yang masih menggunakan salib untuk berdoa, untuk menjadi suatu fokus. Ya harus pakai salib Yesus. Atau orang-orang Kristen yang masih pakai minyak urapan, dan minyak urapan itu sudah segala, kalau bawa minyak urapan itu mantap. Nanti mobilnya diurapi, rumahnya diurapi, pentil-pentil mobil diurapi. Nah itu juga sama dengan ritual-ritualnya mencium patung, nggak beda. Ya, jadi bukan cuma itu saja. Artinya itu adalah tanda bahwa kita membutuhkan media untuk percaya. Itu ya. Kita baca lagi yang dari YouTube sebentar. Saya share screen aja supaya sama-sama baca ya. Jadi menarik sekali ya. Kita harus kembali ke Alkitab. Nah, bukankah dalam Yakobus 5 ayat 14 diminta memakai minyak saat mendoakan orang yang sakit? Betul.
Jadi minyak urapan itu hanya buat orang sakit, bukan buat pintu rumah kita, bukan buat apa namanya pentil mobil diurapi, beli handphone baru diurapi, ya bukan begitu. Tapi pengurapan minyak, punya warung, buka toko diurapi minyak, disemprot-semprot pakai minyak, bukan ya. Minyak urapan itu, kalau saudara baca di Yakobus 5 dan di dalam Lukas ya, Lukas 13 kalau nggak salah, orang Samaria yang baik hati. Nah itu juga diurapi minyak. Nah jadi waktu mengurapi minyak itu benar-benar diurapi, bukan cuma ditutul, bukan ditutul kepalanya pakai minyak dioles-oles, bukan. Itu minyak itu zaman itu memang menenangkan, membuat rileks ya. Minyak itu adalah dibalur, badannya dibaluri dengan minyak itu. Seperti kalau sekarang Anda membaluri pakai minyak kayu putih, kan enak kalau lagi masuk angin balurin semua badannya dengan minyak kayu putih sambil didoakan. Nah itu seperti itu pengurapan minyak itu. Jadi bukan sebagai mantra, bukan sebagai jimat-jimat, bukan seperti itu.